Gadis itu pertama kali memasuki kamar mandi pria. Tanpa diduga, seorang pria masuk. Segera melepas pakaiannya. Pria. Mereka tentu saja sama. Sperma ke otak. Terlalu banyak berpikir. Itu karena terlalu panas. Meskipun jawabannya, kekuatan destruktifnya tidak tinggi tetapi penghinaannya sangat kuat. Dia bergegas dengan marah. Lalu kunci lehernya dari belakang. Lalu angkat lututmu, ingin mencekiknya sampai mati. Tiba-tiba pria itu bergulat kembali. Dengan kasar membuangnya. Gadis yang marah berdiri, lanjutkan mengayunkan kaki sepanjang 8 meter Anda. Serang dia, tidak menyangka pria ini, dan tidak tahu bagaimana mencintai bunga atau mutiara. Jika kita beralih ke penggemar pria, datang untuk bertarung, lalu anak-anak itu akan segera menarik handukmu, kata Junior di luar pintu. Dia telah ditangani olehnya. Siapa sangka mereka tidak akan melihat situasi di dalamnya. Beberapa gigi depannya copot hanya dengan satu pukulan. Aku bertanya untuk yang terakhir kalinya. Di mana? Juniornya dipukuli sampai habis. Hanya bisa memimpin Anang ke sini. Di mana bosnya? Tanpa diduga di sini. Juniornya juga puluhan. Tapi orang-orang ini, mereka semua hanyalah sampah untuk memamerkan kecantikannya. Anang segera berubah. Madong Seok versi Cina. Itu bisa dikatakan, satu pukulan membunuh satu orang. Jangan dirobohkan dengan tinju. Lalu dia menggunakan kakinya untuk menendang. Taktik menarik dan memukul. Kalahkan junior ini hingga berkeping-keping. Wastafel mereka. Dia juga membuat lubang besar di dalamnya. Sesi pemanasan Anang baru saja berakhir. Lalu lawan cacing beras ini merangkak. Kali ini kakak mereka akhirnya muncul. Kata Tuan, harus menghilangkan kejahatan. Kamu menyakiti tuanmu demi uang. Aku akan datang hari ini. Likuidasi rumah tangga. Anang tidak mengatakan sepatah kata pun. Juga tidak banyak bicara padanya. Setelah menjelaskan tujuan kedatangan hari ini, lalu langsung ke intinya. Awalnya saya mengira itu adalah kakak laki-lakinya. Pasti pria yang tangguh. Siapa sangka dia baru saja menyalakan rokok. Dipukuli. Tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Tepat setelah itu, Anang melakukan tendangan. Menyebabkan dia berlutut di hadapannya. Melihat dia tidak bisa melawan Anang, dia terburu-buru. Mainkan kartu cinta, maafkan saya. Tunduk pada tuannya dan akui kesalahannya. Oke. Meski Anang bisa sukses melikuidasi rumah tangga untuk membalaskan dendam tuannya, namun dia juga menjadi sasaran polisi. Untungnya di bus, ada seorang gadis cantik yang membantunya. Tanpa sadar berkat tindakan ini, dia juga menyelamatkan hidupnya sendiri. Gadis itu turun dari mobil dan berjalan menyusuri gang untuk pulang. Dikelilingi oleh beberapa preman. Mereka melihat seorang gadis cantik. Anda harus mulai menggerakkan tangan dan kaki Anda. Ketika gadis itu merasa tidak berdaya, salah satu dari mereka tiba-tiba terlempar. Dan orang yang mengambil tindakan tak lain adalah Anang. Dia penuh kesombongan. Beberapa 3 pukulan menjatuhkannya. Semua preman itu, Anang berkedip dan menyadari. Mereka datang ke sini dengan niat buruk. Jadi dia mengambil inisiatif, mengantarnya kembali ke rumah. Ternyata nama gadis ini adalah Gyai Hu. Dia perempuan, dari gangster kota Kowloon. Namun sayangnya kali ini dia kembali untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Dan bos geng, semua orang ingin bersaing memperebutkan posisi kursi ini. Yang paling sombong di antara semuanya adalah pria gendut ini. Berbicara keras di depan umum. Gyai Hu tidak bisa duduk di kursi ini. Kota Kowloon penuh dengan setan dan monster. Andalkan ini untuk mengirimkan. Apakah tinju ini sebesar karung pasir? Apakah kamu memilikinya? Saya memiliki. Saya melihat seseorang berdiri untuk menggantikan Gyai Hu. Dia sangat tidak puas. Saya tidak mengharapkan Anang. Katakan padanya untuk melihat ke belakang. Jadi ternyata para gangster itu ada di sana. Semuanya dikirim oleh pria gendut ini. Dengan bantuan Anang, Gyai Hu berhasil mewarisi kedudukan ayahnya. Namun distrik 5 sekarang jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tidak hanya di sini, semua jenis orang yang berbeda, tapi tentang kehilangan air dan pemadaman listrik, serta makanan. Mereka mendengar laporan junior mereka. Semua kendali atas air dan listrik menjadi miliknya. Nona Hong tinggal di distrik Tai.
Pekerjaan utama di distrik barat adalah menjual buah persik. Selain di distrik barat, ada juga keluarga Hai di distrik timur. Dia yang terkuat, dan distrik timur adalah monopoli bisnis barang putih, dan tempat terbesar dan paling misterius adalah restoran Ma di distrik Bak. Tidak ada yang pernah melihat pemiliknya di rumah Ma. Kita semua memanggilnya iblis putih. Adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh keluarga Hai untuk menyediakan listrik dan air untuk rumah-rumah di distrik 5. Gyaihu membawa sekelompok orang pergi ke distrik barat untuk menemukan MS Hong. Saya tidak menyangka akan sering melihatnya. Orang-orang di distrik timur sedang mencari masalah. Nona Hong tidak banyak bicara. Bawa saudari-saudari itu pergi sekarang dan bertarung dengan pihak lain. Menghadapi peluang seperti itu, bagaimana mereka bisa mengabaikannya? Adalah lengan kuat Gyaihu. Anang segera berdiri.